kết thúc di sini. I'm so sad. Jujur emang sedih sih gue kalau ngeliat pembalap yang awal tuh kayak berpotensial dan bertalenta banget dan bisa sukses di F1, tapi nyatanya ya nggak sesuai ekspektasi ya. Tapi gue lebih sedih lagi ketika ada pembalap yang sebenarnya bertalenta banget, tapi jangankan sukses di F1, tembus ke F1 aja enggak. Dan salah satu pembalap itu ialah yang gue rasa ya, itu Robert Shwartzman. Dan maka dari itu, hari ini gue mau bahas apa yang terjadi dengan Robert Shwartzman. Jadi Robert Shwartzman adalah pembalap asal Rusia yang lahir pada tahun 1999, yang berarti 4 tahun lebih tua dari gue. Kenapa itu harus di-mention juga, Bang? Ya soalnya pada nggak percaya kalau gue tuh kelahiran 2003 di video Paul Aron gue waktu itu. Heran juga gue, emang kalian sebenarnya ngira gue kelahiran tahun berapa dah? Apakah kalian ngira kalau gue tuh sumur nama Alan Prost? Edan, eta teh. Edun. Nah, Robert sendiri menjuarai beberapa ajang karting sebelum akhirnya dia naik ke single seater pada tahun 2014. Prestasinya ialah P3 di F4 Italian Championship di 2015, yaitu musim keduanya ya. P3 di Formula Renault Euro Cup pada 2017, Rookie Champion dan P3 di FIA European Championship 2018, yang dimana tahun itu juga merupakan awal mula kisah percintaan dia dengan Prema dan tahun pertama dia menjadi Ferrari Driver Academy. Nah, tapi pada 2019 lah, banyak orang yang sudah mulai ngenotis dia karena pada tahun 2019 F3 European Championship dan GP3 bergabung menjadi FIA F3 Championship. Nah, Robert saat itu tetap bersama Prema ya, seperti yang gue bilang tadi, kisah percintaannya dengan Prema. Dan dia memiliki Marcus Armstrong dan Jehan Daruvala sebagai rekan timnya. Tentu Robert mengincar gelar juara itu karena ya pastinya lu mau juara di musim pertama suatu series, bukan? Di musim itu, Robert benar-benar konsisten banget, dapat dikatakan Prematex juga membantu ya. Tapi dia mendominasi musim itu dengan 3 kemenangan, 2 pole dan 10 podium dari 16 balapan, dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuatnya menjadi juara Formula 3. Pertama ya, dengan jarak yang cukup jauh juga dari yang lain, termasuk 2 rekan timnya yang finish kedua dan ketiga. Bener-bener ngeri lah Prema kalau di F3 itu. Kalau di F2 mah ya... Sometimes maybe good, sometimes maybe Ngomong-ngomong soal F2, tentulah dia naik ke Formula 3 di 2020. Tetap bersama kisah cinta Prema, dan kali ini dia reunite dengan rekan timnya dulu di F3 European Championship 2018 yang merupakan juaranya juga saat itu, yaitu Mick Schumacher. Jadi Prema bakal memiliki 2 pembalap FDA di F2 2020. Dan setelah musim yang di 2019, Prema berharap line-up mereka ini bisa membantu mereka akhirnya menjadi juara tim. Dan tentunya pembalapnya juga salah satu bisa juara juga ya. Nah, musim COVID ya, Robert mampu mengawali musim dengan sangat baik, meraih 2 kemenangan feature race di 3 ronde pertama, dan cukup konsisten juga, yang tentu ya buat dia jadi title contender juga saat itu. Dan salah satu rookie yang harus diwaspadai. Tetapi beberapa balapan kemudian, dia mulai inkonsisten dan kehilangan pace-nya. Sementara rekan timnya Mick Schumacher menggila dengan konsistensinya saat itu. Meskipun begitu, Robert mampu meraih 2 kemenangan lagi di musim itu dan menutup musim 2020 dengan P4 di klasemen dengan raihan 4 kemenangan dan 6 podium. Sayang aja, Doi gagal juga dapat Antoine Hubert Rookie of the Year Award karena inkonsistensi itu dari Yuki Tsunoda yang finish di posisi ketiga dan naik ke F1 juga di musim berikutnya. Nah, performa di 2020 ini benar-benar impresif ya menurut gue ya, dan mungkin aja dia bisa naik ke F1 langsung sebenarnya. Well, ada satu pembalap Rusia yang naik ke F1 sebenarnya di 2021, tapi bukan dia, melainkan kembaran Draco Malfoy ini yang naik. Di 2021, dia stay di F2 bersama Prema, dan kali ini berharap dia bisa menjadi juara kayak F3 2 tahun yang lalu. Dan kita semua ya sebenarnya expect dialah yang bakal jadi juara F2 di musim itu. Tapi tibalah kucing sopan kita satu ini dari Australia yang merupakan juara F3 kedua, naik ke F2 di 2021, dan secara mengejutkan menjadi juara F2 di musim rookie-nya. Ya, gue berbicara soal Oscar Piastri tentunya. Untuk Robert sendiri, dia benar-benar mengawali musim dengan buruk ya. Beberapa bad luck, dan kesalahan benar-benar membuatnya kehilangan banyak poin. Apalagi format F2 saat itu rada nggak jelas juga ya sebenarnya. Sedikit merugikannya juga saat itu, gue harus akui, karena rondanya dikit, meskipun balapan lebih banyak dalam satu ronde itu. Tapi baik lagi, satu mistake di qualifying itu, satu bad luck di qualifying aja itu bisa berdampak ke seluruh weekend lu. Tapi dia mampu comeback sedikit seiring berjalannya musim. Namun Oscar terlalu OP di musim itu,
dan Robert harus settle di runner up, dan sebenarnya juga jarak poinnya dengan Guan Yu Zhou di posisi ketiga itu juga nggak terlalu jauh. Hey, setidaknya masih dapat runner up ya kan? Walaupun bukan juara, harusnya dia naik ke F1 sih ya. Gue harus ngerasa dia tuh harusnya naik ke F1, bukan majepin gitu. Ya gue berpikir seperti itu ya, tapi kan nggak mungkin kita mazepin di kick begitu aja ya kan? Well, datanglah perang Rusia-Ukraina yang membuktikan kita salah dan dia akhirnya beneran terkick dari Haas. Wow, asik Robert bisa nih naik. Lah, kalian lupa kah? Kalau nih orang juga berasal dari Rusia, dan kalau di kita aja ke kick, mana mungkin dia yang gantiin? Lah, iya juga ya. Tapi Robert tetap berada di lingkungan F1, dan meskipun begitu, pada 2022 tuh dia sebagai tes dari reserve driver Ferrari, dan sampai sekarang juga masih sebenarnya. Berapa kali sempat turun di FP1 juga, tapi ya sangat disayangkan ya, karena dia nggak bisa pakai bendera Rusia itu karena perang. Dia harus menggunakan bendera lain, dan kalian tahu dia pakai bendera apa? Ya, Israel cuy. Kalau kalian nanya alasannya apa, yaitu karena dia lahir di Israel. Jadi itu membuatnya bisa untuk pakai bendera Israel dalam balapan. Ya gue tahu ini biar dia bisa lanjut balapan, cuman kenapa harus bendera itu gitu ya kan? Ya gue kecewa, tapi kita nggak boleh pungkiri juga kalau dia merupakan pembalap yang bertalenta. Dan bahkan di Le Mans kemarin aja, dia tampil bagus di AF Corse itu, tapi sayang mesinnya meleduk. Dan gue ngeliat komen-komen yang bilang, mampus tuh negara genosida sih. Ya gue nggak menyalahkan mereka jujur ya, karena gue akui gue juga kesel banget, tapi di saat yang sama gue kayak sedih juga gitu loh. Kayak pembalap sekeren ini karirnya redup karena negara yang ia bela gitu kan. Beliau ini emang agak sial juga sebenarnya, membawa dua kewarganegaraan yang emang lagi terlibat dalam perang, dan karena itu juga mungkin dia yang gak bakal pernah naik ke F1. Tapi ini yang gue maksud di awal video tadi, pembalap bertalenta tapi terbuang begitu aja karena ya dengan situasi sekarang gak mungkin dia bakal naik ke F1. Kalau boleh jujur juga, gue sebenarnya nge-rate dia lebih bagus dari Ollie Bearman ya, jujur nih gue. Ya pada akhirnya gue coba bisa berharap dia bisa sukses di ajang lain, mau itu World Endurance Championship atau Formula E, karena dia juga kabarnya sekarang itu dia compete di World Endurance Championship, dan juga ada tes Formula E juga di tahun ini, dan main juga hasil tesnya ya. Ya kita lihat aja, gue gak bakal ngeliat kewarganegaraannya dah, atau kalau suatu saat nanti dia mau ganti lebih bagus sih kata gue ya. Tapi yang menurut gue paling keren dari kabarnya sekarang ialah dia tuh bikin lagu cuy, lagu rap gitu, dan menurut gue keren cuy, asik lagunya. Oke lah, sekian video kali ini, gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah, dan seperti biasa videonya akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.